Salam, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam sesi hari ini. Ya, kita sudah melihat beberapa hal berkenaan dengan doktrin-doktrin dalam Perjanjian Baru, dan secara khusus kita melihat hari ini bagaimana Injil Yohanes menjelaskan sedikit tentang Kristologi. Oleh sebab itu, kita akan melanjutkan materi kita tentang Kristologi dalam Injil Yohanes berikut ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Kristologi dalam Injil Yohanes, memang ada banyak hal yang menarik untuk dibahas. Kemarin kita sudah menyinggung soal beberapa pengertian yang disampaikan di dalam arti firman yang menjadi manusia atau logos, atau bagaimana Yohanes pasal 1 mengajarkan atau menjelaskan pada kita tentang sifat dari kekekalan Yesus Kristus itu sendiri, yang pada mulanya dia bersama dengan Allah, dan pada masa kini waktu teks Yohanes dinyatakan bahwa dia diam di antara kita. Nah, dasar itu menjadi pedoman bagi kita untuk memahami bahwa betapa Allah mengasihi dunia sehingga dia merelakan dirinya untuk mengubah atau mengambil sifat kemanusiaan itu. Itu adalah inti dari Kristologi Yohanes sebetulnya. Nah, untuk itu kita akan melihat beberapa hal-hal yang prinsip di dalam tulisan Yohanes seperti berikut ini. Gelar-gelar Yesus. Gelar-gelar Yesus memiliki beberapa gelar di dalam Injil Yohanes. Namun dalam pengertian ini ada satu hal yang menarik dari Injil Yohanes. Mungkin Injil-Injil lain juga menyampaikan tentang gelar yang berhubungan dengan nama anak manusia. Namun ini menjadi tekanan yang menarik di dalam Injil Yohanes yang kita bahas. Nah, dalam bagian Yohanes sendiri, anak manusia itu istilah atau gelar yang sering dipakai oleh Yesus untuk menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia. Ini berkenaan dengan apa yang disampaikan dengan Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 yang memberikan latar belakang untuk gelar Daniel. Seorang anak manusia yang digambarkan sebagai anak yang diutus, yang memiliki kewenangan tertinggi di dalam pengutusan tersebut. Dalam bagian ini, anak manusia digambarkan sebagai orang yang istimewa, yang menjalankan fungsi atau tugas dari seorang bapa. Nah, namun demikian dalam rentang sejarah kita bisa melihat ini terjadi juga perdebatan tentang istilah keanakan ini, sehingga beberapa sarjana kemudian tokoh-tokoh gereja mengambil haluan yang berbeda dalam pandangan atau pengertian tentang anak. Ya, dari beberapa pemikiran seperti sarjana reform, beberapa sudut pandang mengatakan bahwa anak manusia itu hanya menekankan istilah untuk kealahan dari Yesus itu. Namun demikian, istilah anak manusia ini juga dipandang oleh beberapa tokoh atau kalangan lain sebagai hanya menekankan kemanusiaan, yakni tentang anaknya itu, anak manusia. Ya. Saya pikir kalau kita ingin berdebat soal apakah ini menunjukkan kealahan atau kemanusiaannya, saya kira juga tidak relevan. Mengapa demikian? Karena soal kemanusiaan atau kealahan, Alkitab sendiri tidak memperdebatkannya. Ya. Jadi dapat pula dikatakan bahwa dua pengertian ini dapat menunjukkan pengertian yang sama juga, baik itu menekankan kealahan maupun menekankan kemanusiaannya.
Kalau bisa didefinisikan, ini anak manusia itu dijelaskan sebagai bentuk identifikasi diri Yesus kepada bangsa Israel yang sebagai anak manusia, ya, yang juga sebagai umat pilihan Allah tersebut. Dan Yesus memposisikan sebagai anak manusia yang menjalankan tugas yang diberikan oleh atau didelegasikan, dimandatkan oleh Bapa tersebut. Ya. Nah, untuk itu kita juga harus melihat bagaimana istilah anak manusia dalam berbagai pelayanan yang Yesus lakukan. Banyak kali anak manusia ini dia tunjukkan kepada dirinya sendiri. Lebih daripada definisi-definisi yang disampaikan seperti ini, saya kira kita patut menekankan satu hal yang penting dalam definisi ini ialah kerendahan hati Yesus untuk menempatkan posisi sebagai manusia, sekalipun dia memiliki identitas kealahan. Oleh sebab itu, kerendahan hati merupakan tekanan dari penyebutan istilah anak manusia oleh Yesus. Sehingga ini menjadi hal yang sangat menarik. Ya. Berikut, Yesus disebut atau memiliki gelar Mesias atau Kristus. Mesias dalam bahasa Ibrani dan Kristos dalam bahasa Yunani. Arti kata atau terminologi kata ini menunjuk kepada pengertian yang sama. Artinya diurapi. Memang jarang digunakan oleh Yesus berhubungan dengan dirinya sendiri, seperti Markus katakan dalam Markus 14 ayat 6. Ini hanyalah bentuk pengumuman. Ya, mari kita perhatikan Markus 14 ayat 6. Jika kita sedang perhatikan bagian ini, jelas di situ dikatakan bahwa ini merupakan satu bentuk pengumuman bahwa Yesus adalah Mesias atau yang diurapi dari Allah. Yesus digambarkan sebagai seorang sosok atau seorang pribadi yang diurapi Allah di sana. Dan kita tahu bahwa ini penting untuk saya gambarkan di sini bahwa baik para imam maupun nabi-nabi, bahkan yang terakhir ini raja-raja di PL, jelas mereka memiliki tradisi atau kebiasaan Israel bahwa imam mengurapi, nabi juga diurapi, kemudian raja-raja apalagi diurapi. Atas dasar pemikiran ini, kita dapat memberikan satu simpulan bahwa istilah yang diurapi atau Mesias atau Kristus, jelas ini menggambarkan bagaimana ya posisi atau jabatan ini menjelaskan mandataris atau kuasa yang diberikan Allah kepada imam, nabi, dan para raja. Atas dasar latar belakang pemikiran ini, Kristus memiliki posisi sebagai orang yang memiliki delegasi atau hak atau kuasa dari Allah untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan di bumi. Dengan demikian, ini dapat disimpulkan bahwa kemesiasan atau pengurapan yang dimaksud itu dapat dilihat dalam bagaimana Yesus ketika dibaptis. Ini menunjukkan bagaimana Yesus diurapi ketika Yesus menjadi memulai pelayanan, ketika Yesus dibaptis maksud saya. Nah, kita melihat lagi bahwa anak Allah juga menjadi satu gelar yang menarik di dalam Yesus. Istilah anak Allah ini dapat menggambarkan bagaimana posisi Yesus terhadap Bapa yang mengutus dia. Sehingga istilah anak Allah jelas menunjuk kepada diri Yesus sendiri, bukan kepada pihak lain yang mungkin dianggap sebagai anak.
ada banyak orang yang menganggap bahwa istilah ini menekankan kemanusiaan Yesus, dan ada yang menafsirkan sebagai Allah itu memiliki anak. Sementara Allah tidak mungkin diperanakan. Ya. Ini pengertian yang keliru tentang istilah atau gelar Yesus berhubungan dengan istilah anak Allah. Ya. Ini memiliki atau mewakili atau menjadi simbol bagi Israel bahwa kita harus memposisikan diri kita. Israel harus memposisikan diri sebagai anak, dan Allah Yahweh itu sebagai Bapa yang harus disembah, yang harus mereka sujud kepada Dia, bukan kepada yang lain. Ya. Bagaimana anak menghormati Bapa yang diimplementasikan dalam cara-cara peribadatan dalam kehidupan Israel, yang dijelaskan mengapa alasan Yesus menyucikan bait Allah, membersihkan bait Allah dari penyambut, dari penjual, pedagang, penukar uang. Banyak sekali di sana. Ini menunjukkan penghormatan terhadap integritas Bapa yang dimaksudkan. Ya. Dan Yesus dalam beberapa teks, khususnya Yohanes, Yesus hanya menerima gelar Tuhan dalam pengakuan Thomas. Selain daripada itu, kita melihat posisi Yesus itu sering dianggap sebagai anak Allah. Ya. Anak menunjukkan kemanusiaan, Allah menunjukkan kemahakuasaan ilahiannya. Sehingga pada waktu itu mungkin orang melihat bahwa ada kekuasaan ilahi ada pada Yesus sehingga disebut sebagai anak Allah. Ya. Oke. Perhatikan bahwa Yohanes pasal 20 ayat 8 jelas di sana merujuk kepada pengakuan Yohanes bahwa ketika itu Yohanes menyadari bahwa dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya bukan ketika Yohanes menyebut itu kemudian menjadi Tuhan, tidak. Yohanes menyadari bahwa kebenaran itu dapat dia buktikan melalui berbagai pembuktian-pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan demikian, kalau orang berkata, Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, bagaimana mungkin orang Kristen menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Selama ini orang Kristen tidak pernah menyebut Yesus itu Tuhan. Tidak, bukan orang Kristen yang mengarang sebutan tersebut. Ya. Tetapi identitas atau kualitas Yesus itu sendiri merupakan kelayakan Yesus untuk memiliki identitas ketuhanan. Jadi bukan suatu gerakan kekristen untuk menyatakan bahwa dia Tuhan. Itu pandangan yang, tuduhan yang salah. Nah, dari gelar-gelar ini juga kita memberikan pemikiran bahwa konsep anak Allah merupakan satu gelar yang melekat pada diri, pada citra Yesus itu sendiri. Tidak perlu untuk membawa mungkin pendukung untuk menyebut atau untuk membuat stigma pada Yesus, karena sesungguhnya dia adalah anak Allah. Berikutnya ada satu gelar yang menarik, Yesus adalah Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kurios itu menjelaskan Tuhan. Sebetulnya yang dimaksud itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Tuhan dengan Tuhan itu disemiripkan. Tuhan itu yang kuasa, kalau Tuhan itu biasa bisa manusia. Jadi Tuhan juga adalah objek yang dipertuhankan dalam bahasa Yunani, dalam pengertian Yunani. Dan kadangkala suami atau raja itu bisa disebut sebagai kurios, bisa disebut sebagai tuan dalam bahasa Yunani. Ya. Kalau kita melihat dalam Septuaginta, ini ada perubahan nama kata Yahweh itu diubah menjadi kurios dalam Septuaginta. Ya. Dalam pada ini
kita dapat melihat bahwa pemakaian kurios itu dalam terjemahan Septuaginta itu untuk menyebut Yahweh itu sendiri. Ya. Meskipun dari mana kita dapat melihat hal tersebut, dari mana rumusannya kita tidak mengetahui, tapi yang jelas ini adalah referensi yang valid untuk menerjemahkan kitab-kitab Perjanjian Lama kepada tulisan-tulisan pada masa kini sesungguhnya. Karena dalam Septuaginta sudah dijelaskan bahwa Yahweh itu terjemahkan sebagai kurios. Nah, Tuhan ini bisa menunjuk kepada arti the master atau orang yang memiliki fungsi sebagai raja atau sebagai pemimpin atau sebagai tokoh dalam suatu istilah tertentu. Kalau dia adalah tuan atau raja atau orang yang memiliki ketokohan, maka sesungguhnya dapat kita nyatakan bahwa Yesus itu bukanlah yang sembarangan. Dari gelar-gelar yang dimiliki Yesus, anak manusia, kemudian Mesias, kemudian anak Allah, dan Tuhan, satu gelar-gelar istimewa yang dimiliki Yesus. Ini Yohanes tuliskan dengan maksud untuk menjelaskan kepada manusia bahwa posisi atau penggelaran-penggelaran yang dimaksud ini mengokohkan siapa identitas dari Yesus itu sendiri. Sehingga Yesus tidak mungkin memiliki posisi yang lebih rendah dari istilah-istilah yang dimaksud tersebut. Ya, sekalipun anak manusia memiliki konotasi bahwa dia itu manusia biasa, saya pikir kita harus merefleksikan bahwa istilah anak manusia harus mengacu kepada ketuhanan juga. Tidak hanya sekedar mengacu kepada sifat-sifat kemanusiaan, tetapi juga nilai-nilai atau sifat-sifat ketuhanan Yesus itu sendiri. Salah kalau kita melihat bahwa istilah anak manusia itu ditujukan kepada sifat dari kemanusiaan tersebut. Saya kira kurang berimbangan untuk hal itu. Demikian pula di atas tadi juga sudah dijelaskan bagaimana Mesias atau Kristus dalam bahasa Yunani menjelaskan, Mesias dalam bahasa Yunani menjelaskan kalau ada orang manusia yang menuntut, loh kenapa seorang yang harus memimpin Israel atau seorang yang mengajar kebenaran di Israel itu adalah seorang yang diurapi. Ya. Kemudian jika Yesus adalah yang dijanjikan itu, orang Israel harus melihat bahwa dia sebagai Mesias atau yang diurapi atau Mesias yang dinubuatkan menjadi raja bagi Israel tersebut. Itu yang diharapkan dari sisi tradisi maupun historis dari diri Yesus sendiri atau dari nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama. Demikian anak Allah menjelaskan posisi keterwakilan Israel di hadapan Allah sebagai anak dan Yahweh sebagai bapa mereka. Dengan demikianlah kita dapat melihat bahwa gelar-gelar Yesus ini merupakan suatu wakil yang sentral dari identitas siapakah Yesus yang sebenarnya dari gelar-gelar yang dimiliki oleh Yesus. Nah, sebagaimana gelar ini juga dapat dipergunakan dalam Septuaginta, khususnya Tuhan. Maka dengan demikian tidak ada halangan bagi kita untuk melihat bagaimana Tuhan berbicara melalui kitab suci yang juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa manusia. Ini sangat relevan dan sangat sesuai dengan kehidupan pada masa kini. Nah, perhatikan, saya ingin kita membuat suatu perbandingan ya tentang kealahan dari kitab Injil maupun dalam surat-surat. Pribadi pertama dari Allah Tritunggal dalam Injil itu menempati posisi sebagai Bapa. Ya.
Dan pribadi kedua menempati posisi sebagai anak digambarkan di sana. Namun kalau kita menyelidiki dalam bahasa Yunani, khususnya dalam surat-surat, maka kita dapat menjumpai bahwa Bapa itu memiliki sebagai Theos atau Allah, sebagai pribadi yang disejajarkan dengan Bapa dalam konteks ini. Lalu bagaimana kita melihat Kurios? Nah, demikian dalam surat-surat, Kurios itu memiliki atau menempati suatu kedudukan atau posisi sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi kedua identitas pribadi ini dijabarkan melalui beberapa penyebutan baik dalam Injil maupun dalam surat-surat menjelaskan kepada kita. Nah, satu hal yang menarik, kita akan melihat gelar-gelar Yesus yang unik dalam Injil Yohanes. Ya. Mari kita perhatikan gelar-gelar Yesus yang unik dalam Injil Yohanes. Yang pertama, dia disebut sebagai Firman. Beberapa mahasiswa bertanya kepada saya, apa itu firman? Saya katakan bahwa firman itu adalah ucapan atau perkataan Allah atau kata-kata Allah. Sama seperti ketika kita berkata-kata, ketika kita mengucapkan sesuatu, maka apa yang kita ucapkan atau apa yang kita katakan merupakan berasal dari diri kita sendiri. Dan apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan, itulah saya. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang berasal dari Allah sendiri, yang berasal dari perkataan Allah sendiri. Dikatakan di dalam pasal 1 paling tidak, ya, firman itu bersama dengan Allah sejak kekekalan. Seperti yang saya sudah sampaikan waktu minggu lalu, bahwa Yohanes pasal 1 menjelaskan bagaimana Yesus memiliki posisi yang dari kekekalan atau yang setara dengan Bapa. Yang dari kekekalan dia sudah ada dan dia setara dengan Bapa. Tidak ada yang dapat membantah hal itu. Karena dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Nah, dia menciptakan segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu yang tidak berasal dari apa yang dijadikan di dunia ini. Jadi semua itu berasal dari Yesus sebagai pencipta. Ya. Kemudian kalau kita merujuk kepada istilah roti hidup, ini sangat menarik sekali. Kalau kita perhatikan di dalam pelayanan Yesus, ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, sampai 5.000 atau 10.000 orang. Ya. Ini merupakan pengaruh yang signifikan untuk menggiring massa atau membawa massa kepada suatu tujuan tertentu. Bisa dikatakan bahwa dengan menggerakkan ribuan orang, dapat disimpulkan bahwa Yesus akan melakukan perbuatan makar terhadap kepemimpinan yang ada di Yerusalem. Namun jangan juga kita lupa, orang yang mengikuti Yesus berbondong-bondong, mereka memiliki motivasi untuk mencari roti. Betapa enak mengikuti Yesus ketika sore atau siang hari tidak ada makanan, semua diberikan makan. Ya. Kita mungkin ingat cerita tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu dapat kita jelaskan bahwa roti merupakan suatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga ketika manusia dikenyangkan hasratnya, maka ketika diberikan satu pengajaran atau seperti indoktrinasi, maka semua orang akan berkata, ya, saya sependapat dengan apa yang diajarkan. Sekalipun dalam prakteknya itu akan berbeda. Namun bahwa motivasi orang-orang yang mengikuti Yesus untuk mencari roti itu sangat dapat dibuktikan. Ya.
Dan itu nyata di dalam pelayanan Yesus. Mungkin dalam praktis kita dalam pelayanan pada masa kini, ada banyak orang yang mungkin hanya ikut Yesus atau hanya melayani atau hanya mengikut ke gereja sebagai bentuk kegiatan mencari roti, ya. Terang dunia. Dalam banyak kesempatan Yesus mengajar, khusus dalam Injil Matius, sampaikan kamu adalah garam dunia. Kemudian disampaikan tidak ada orang yang menyalakan pelita kemudian menaruhnya di bawah gantang, ya, tetapi menempatkannya di kaki dia. Nah, kita dapat memberi satu kesimpulan bahwa semua manusia pada mulanya berjalan di dalam kegelapan. Namun satu hal yang menarik, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia menjelaskan dirinya sebagai terang. Terang yang dibutuhkan. Ya, saya kira di mana-mana semua orang membutuhkan yang namanya penerangan. Ini merupakan ilustrasi bagi kehidupan manusia bahwa semua kita membutuhkan terang dunia. Ya, sangat menarik. Kemudian Yesus digambarkan sebagai kebangkitan dan hidup. Selama sebelum Yesus datang, pengajaran yang umum, baik melalui filsafat maupun tradisi-tradisi yang berkembang, bahwa setelah manusia mati, kehidupan ini selesai dan berakhir. Ya. Tidak ada kebangkitan, tidak ada pengharapan kehidupan. Sehingga Yesus dirasa oleh Yohanes perlu untuk mengajar tentang pengharapan akan kebangkitan dan hidup. Orang Farisi dan Saduki berdebat tentang kebangkitan itu, karena mereka memiliki pemahaman tentang kebangkitan itu berdasarkan tradisi saja, bukan berdasarkan apa kebenaran tersebut. Ini adalah kekeliruan yang nyata dalam pengajaran tentang kebangkitan dan hidup. Sampai sekarang manusia keliru untuk memahami tentang kebangkitan dan hidup. Nah, kalau manusia ingin memiliki kebangkitan dan hidup, jelas dia harus menerima sumber kehidupan itu sebagai juru selamat. Dalam bagian Yohanes, bagian lain, dia mengatakan aku adalah aku ketika dia berbicara dan mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa Yesus sesungguhnya itu dapat dijabarkan atau dijelaskan. Yesus ada dengan sendirinya di masa lampau. Tidak perlu membutuhkan pengakuan siapapun, tidak perlu membutuhkan konfirmasi siapapun. Dia ada pada dirinya sendiri. Ya, Anda tidak mengakui dia atau siapapun tidak mengakui dia. Siapapun tidak peduli dengan adanya Yesus. Yesus tetap Allah. Yesus tidak memerlukan pengakuan itu. Ya. Dia tidak membutuhkan pujian kealahannya. Tidak. Tetapi Yesus sendiri memiliki kesadaran dalam dirinya. Aku adalah aku sebelum dunia dijadikan aku ada. Satu istilah atau gelar yang baik, yang unik, yaitu gembala yang baik. Dalam banyak bagian, Yesus menjelaskan dirinya sebagai gembala yang baik, gembala yang mengasihi, ya, gembala yang baik memperhatikan kawanan-kawanan dombanya. Kalau kita mau belajar tentang gembala yang baik, saya kira mungkin cukup panjang waktu. Ya. Tetapi kita melihat sekilas bahwa Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik memiliki tanggung jawab, memiliki keputusan yang tepat dalam melindungi domba-dombanya. Bahkan Yohanes pasal 10 ayat 11 sudah jelas, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Ya. Bahkan 10 ayat 28, ya, gembala yang baik menjamin
bahwa domba-dombanya itu terselamatkan dengan sempurna sampai akhir zaman. Jelas sekali. Kemudian ilustrasi, aku adalah pintu. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu. Sebagai pintu yang merupakan jalan kepada Bapa. Ini dapat dijelaskan dengan penjelasan di dalam Yohanes juga, bahwa tidak ada seorang yang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, untuk masuk ke dalam Bapa atau ke surga, jelas hanya ada satu pintu, tidak ada pintu lain. Karena Yesus, firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau kita tidak menerima Dia, maka kita tidak masuk melalui pintu untuk datang kepada Bapa atau datang surga. Kemudian, satu hal yang menarik, dalam pelayanan Yesus menjumpai orang-orang yang kehausan, bahkan perempuan Samaria yang haus. Kemudian dalam banyak segi juga terjadi percakapan mengenai bagaimana memuaskan dahaga atau haus yang terjadi. Yesus menggambarkan bahwa jika kita minum air yang ada, mungkin kita akan mengalami kehausan kembali. Tetapi Yesus pula menggambarkan bahwa jika orang meminum dari Yesus, maka mereka tidak akan pernah mengalami kehausan lagi sampai selama-lamanya. Jadi Yesus adalah sumber air kehidupan yang sejati. Terakhir, dalam gelar yang unik, Yesus digambarkan sebagai pokok anggur. Dalam pasal 15, Yesus menjelaskan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Bahkan dalam ayat 2 dikatakan bahwa setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah, maka dipotong, dibuang ke dalam api. Tetapi ranting yang berbuah akan dibersihkan sehingga dia berbuah lebat sampai 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Nah, saudara, Yesus memang pokok anggur, tetapi ada dua cabang atau dua carang atau dua ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Ada banyak hamba-hamba Tuhan Kristen yang berkhotbah dari pokok anggur ini, dan saya tidak tahu apa yang didefinisikan tentang ranting-ranting tersebut. Nah, dari sini gelar yang unik yang ada pada Yesus itu ialah pokok anggur. Dan saudara, sebagai akhir dari tugas nanti akan kita kerjakan salah satu penugasan. Dan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ialah Injil Yohanes 1 ayat 1 menggambarkan tulisan bagaimana Anda percaya kepada Yesus, bahwa Yesus yang diurapi anak Allah. Jadi ini pemahaman doktrin umum. Namun pada bagian yang kedua setelah pasal 12 kita melihat, dan dengan percaya kamu memiliki hidup yang kekal dalam namanya. Artinya, saudara, tidak cukup kita manusia memiliki pemahaman bahwa Yesus diurapi, Yesus anak Allah, Yesus Mesias. Tidak cukup itu. Tetapi harus ada action selanjutnya dari manusia, yaitu dengan percaya. Sehingga dengan percaya kepada doktrin Kristus, maka manusia dapat memiliki hidup yang kekal. Itu sangat indah dan sangat menarik. Jadi rumusan Yohanes jelas bahwa bagian awal merupakan penjelasan bagaimana kita atau Anda dapat memahami, dapat percaya tentang Yesus Kristus itu. Dan setelah itu dijelaskan dalam pasal-pasal yang panjang lebar, maka pasal 12 merupakan suatu tantangan atau suatu peluang bagi manusia
untuk percaya dan memiliki hidup yang kekal. Itu digambarkan dalam Kristologi Yohanes. Dan sebagai penutup dari materi kita pada hari ini, saya ingin kita mengambil bagian dari penugasan yang saya maksudkan dalam pasal 15, dalam bagian 9, ya. Ini bagian nomor 9 ini kita perhatikan, ya. Nomor 9 tentang pokok anggur. Jadi saya ingin saudara menjelaskan apa yang dimaksud ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Ini perlu penjelasan kita, perlu pengertian atau pemahaman kita, supaya pemahaman kita clear. Ini akan mempengaruhi juga doktrin keselamatan, doktrin kristologis yang sebenarnya. Oleh sebab itu, kita ditugaskan pada hari itu memberikan jawaban tentang ranting yang tidak berbuah, apa itu ranting yang tidak berbuah, apa itu ranting yang berbuah. Dan saya kira ini merupakan akhir dari penugasan pada hari ini. Itu yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.